Perkenalkan, nama saya Yunismiati dengan NPM A1G 025102 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini kita akan membahas kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Silakan disimak ya. Pernahkah kita berpikir mengapa kualitas pendidikan di suatu sekolah bisa berbeda dengan sekolah lainnya? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun, salah satunya yang paling krusial adalah kompetensi dari tenaga pendidikan yang ada di dalamnya. Ibaratnya sebuah orkestra, setiap pemain memiliki peran penting untuk menciptakan harmoni yang indah. Begitu pula dalam pendidikan. Setiap tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang harus dimiliki agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Jadi, mengapa kompetensi itu penting? Sederhananya, kompetensi yang memadai dari setiap elemen pendidikan akan berkontribusi pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kompetensi ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara efektif. Dengan kata lain, kompetensi ini menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Selanjutnya, poin-poin yang pertama, pengawas sekolah itu memastikan mutu dan relevansi pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah memimpin dan mengelola sekolah secara efektif. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang keempat, tenaga administrasi, yaitu mendukung kelancaran operasional sekolah. Nah, pengawas sekolah adalah garda terdepan dalam memastikan mutu dan relevansi pendidikan di sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka juga memastikan bahwa sekolah menjalankan program yang sesuai dengan standar dan kebutuhan. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer sekolah. Mereka harus bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola sekolah secara efektif. Dan mereka juga adalah ibaratnya adalah seorang nahkoda yang mengarahkan sekolah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan guru adalah jantung dari proses pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif dan yang pastinya menyenangkan bagi siswa. Yang terakhir, tenaga administrasi. Mereka itu ibaratnya adalah tulang punggung sekolah. Mereka mendukung kelancaran operasional sekolah dengan menjalankan tugas-tugas administrasi yang penting. Jika ingin menjadi seorang pengawas sekolah, seseorang harus memiliki kompetensi umum seperti pedagogik, yaitu memahami prinsip pembelajaran. Karena tidak mungkin sekali seorang pengawas sekolah tidak memahami prinsip pembelajaran. Yang kedua, kepribadian, menjadi teladan yang baik untuk warga di sekolah dan menjadi motivator juga. Nah, sosial berarti dia harus bisa berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, profesional berarti memahami kebijakan pendidikan. Dan terakhir, manajerial, dia berarti harus bisa memanage atau merencanakan program pembelajaran. Dan mereka juga harus memiliki kompetensi khusus terkait dengan pendidikan inklusi. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang konsep inklusi dan mampu memberikan dukungan serta bimbingan kepada sekolah, memantau efektivitas program inklusi, dan memastikan kerjasama dengan berbagai pihak berjalan dengan baik. Selanjutnya, kompetensi umum kepala sekolah yang terdapat dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Nah, jika seseorang ingin menjadi kepala sekolah, dia harus memiliki visi misi yang jelas.
Nah, dia juga harus bijak dalam mengambil keputusan, dan dia juga harus menjadi motivator bagi warga sekolah. Dia juga harus memiliki namanya komunikasi sosial yang baik. Dia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang pastinya ya. Selanjutnya, kompetensi guru. Ada 4 kompetensi umum guru yang terdapat dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama, pedagogik, selanjutnya kepribadian, sosial, dan juga profesional. Berarti dia harus memiliki pemahaman tentang berbagai jenis kebutuhan peserta didik, mampu melakukan asesmen, menyusun pembelajaran individual menggunakan metode berdiferensiasi, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, tidak mungkin seorang guru itu pemalu atau juga dia tidak paham dengan pelajaran yang dia ajarkan. Karena jika dia pemalu, bagaimana cara dia menyampaikan kepada murid-muridnya, dan bagaimana cara murid-muridnya paham dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Terdapat 4 kompetensi umum tenaga administrasi sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2008, yaitu yang pertama teknis, kedua kepribadian, 3 sosial, 4 teknologi dan informasi. Dan mereka juga harus memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusi dan mampu memberikan pelayanan yang ramah serta responsif, dan mengelola data siswa dengan kebutuhan khusus secara akurat dan transparan. Kesimpulan dari materi ini, investasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidikan adalah kunci untuk membangun pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Setiap peran memiliki kontribusi unik dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman. Sekian video dari saya, see you next video.